Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuku Azmi Adi Zulfi dari kelas 10 IPA 2. Akan mempersembahkan tugas saya sejarah, yaitu Perang Aceh Belanda. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda. Dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904. Tapi perlawanan rakyat Aceh dan perang gerilya terus berlanjut. Latar belakang. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah Kesultanan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhir perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania. Dan dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya Britania memberikan kekuasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerah di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirim utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikan sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Friedrich Nicholas Neuenhuizen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Perang Aceh pertama 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 sertadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan ada di Peukan Aceh, Lampuuk, Peukan Bada, sampai Lambada Krung Raya. Perang Aceh kedua 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Perang ketiga 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini diberlangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Perang keempat 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintah kesultanan. Siasat Snoek Hurgronje. Untuk mengalahkan pertahanan dari perlawanan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli dari Dr. Christian Snoek Hurgronje yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti masyarakat dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerja itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh, The Acehers. Dalam buku itu disebut strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Ternyata siasat Dr. Snoek Hurgronje diterima oleh
Van Hertz yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh 1898 sampai 1904. Kemudian Dr. Sendok Gurgurunje diangkat sebagai penasihatnya. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Hertz, di mana dibentuk pasukan Marikause yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan kolonel Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan dan hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik selanjutnya pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Gottfried Conrad Ernst van Dalen yang menggantikan Van Hertz, seperti pembunuhan di Kuta Reh 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak Dien dapat tangkap dan diasingkan ke Sumedang. Surat perjanjian tanda menyerah. Selama perang Aceh, Van Hertz telah menciptakan surat pendek Korte Verklaring, terakat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, di mana isi surat pendek penyerahan diri itu berisikan Raja Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan cara pemimpinan setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda hanya dari Nusantara dan digantikan kedatangan penjajah baru, yakni Jepang Nippon. Demikian tugas dari saya tentang pelajaran sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.